Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami kembali boleh melewati dalam ibadah. Dan terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai dalam setiap kehidupan kami selama 1 minggu, dalam setiap kesibukan kami. Dan di tengah-tengah suasana negara kami yang masih mengalami wabah corona, Kau masih berikan kami kesempatan untuk beraktivitas di rumah dan melakukan segala kegiatan juga dari rumah. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan yang sudah dikerjakan oleh umat-Mu. Dan pagi hari ini kami akan kembali berdiam di kaki-Mu Tuhan untuk menikmati akan setiap kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa lagi sekali Bapa, biarlah Engkau yang mengurapi kami semua sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami dapat menjalankannya karena semua pertolongan Roh Kudus. Terpuji nama Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dalam Tuhan, kita memasuki minggu ketiga dalam bulan Mei ini. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali melihat kebenaran firman Tuhan, dan kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan, hal yang tidak kalah penting untuk kita sama-sama untuk belajar dan mengetahuinya, yaitu apa? Tantangan untuk hidup dalam urapan Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa Anda dan saya seperti domba yang diutus di tengah-tengah atau diletakkan di tengah-tengah sekelilingnya banyak serigala. Berarti Bapak Ibu salam Tuhan, seekor domba kita tahu adalah seekor atau binatang yang lemah, tapi dia ada di tengah-tengah serigala. Berarti ada satu ancaman, ada sesuatu tantangan yang tidak ringan tentunya. Dan Alkitab mengajarkan untuk kita bukannya lari atau kita pergi menjauh, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya supaya kita tetap ada di lingkungan itu dengan hidup cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dengan perkataan lain, Ibu Bapak dalam Tuhan, Anda dan saya diajar oleh Tuhan untuk kita menghadapi setiap tantangan, dan kita harus belajar untuk melewati tantangan itu bersama Tuhan sebagai orang yang diurapi dan juga sebagai orang yang hidup dalam kuasa Tuhan. Tapi Bapak Ibu Tuhan, pagi hari ini kita akan lihat tantangan-tantangan itu seringkali membuat Anda dan saya tidak bisa mengalami yang namanya janji atau berkat Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, mari kita mempelajarinya dan kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menang atau bagaimana kita bisa menghadapi tantangan setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bapak Ibu, sebagai pembukaan, mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Roma pasal 7 ayat yang ke-23, ayat yang ke-24. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu salam Tuhan, ayat dalam Roma pasal 7, 23, 24 berbicara tentang tantangan. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita harus mengerti tantangan yang kita hadapi ada 2. Tantangan dalam internal kita, yaitu dari tubuh kita, dan yang kedua tantangan yang dari luar tubuh kita, yaitu eksternal. Nah, Rom 7 ayat yang ke-23-24 menceritakan bagaimana tantangan yang ada dalam diri kita. Dikatakan di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Hukum apa ini Bapak Ibu? Jelas ini ada tentang bicara hukum dosa. Dikatakan bahwa hukum dosa yang ada dalam tubuh kita ini seringkali itu membuat satu tantangan yang tidak ringan. Dengan perkataan lain, kita seringkali ditarik untuk kembali hidup sebagai orang berdosa, sebagai orang yang hidup tidak lagi dalam urapan Tuhan, tidak lagi hidup bergantung kepada kuasa Tuhan. Itu tantangan dari internal. Lalu tantangan yang eksternalnya apa?
Firman Tuhan berkata, mari kita lihat firman Tuhan lebih jauh lagi, ya 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 berkata begini. Ini berbicara tentang tantangan eksternal. Dikatakan, sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini kita lihat bagaimana peringatan, ya, Yohanes mengingatkan kepada Anda dan saya melalui firman Tuhan kebenaran. Ada tantangan yang dari luar, eksternal, yaitu apa? Dari dunia. Ada dikatakan di sini keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tantangan ini tentunya akan dialami oleh setiap Anda dan saya, tanpa terkecuali. Untuk itu kita harus mengerti, sebagai orang yang diurapi, sebagai orang yang bersandar dalam kekuatan Roh Kudus, Bapak Ibu, bukan semata-mata kemenangan itu dengan mudah kita peroleh. Tuhan ciptakan manusia bukan untuk seperti robot, bukan seperti boneka, tapi Tuhan berikan dia ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Untuk itu Bapak, Ibu dan sekalian Tuhan, perhatikan dengan baik-baik. Kalau Ibu Bapak atau semuanya menyaksikan dalam ibadah online pagi hari ini, untuk Anda bisa mengatasi tantangan dalam kehidupan sebagai orang yang diurapi. Mari kita lihat lebih jauh lagi tentang hal bagaimana kita bisa mengatasi tantangan. Ada 4 tantangan yang saya ingin sharingkan pagi hari ini, supaya Anda dan saya harus waspada dengan baik, supaya Anda dan saya bisa hidup senantiasa di dalam janji Tuhan dan setiap kemenangan yang Anda dan saya akan peroleh. Yang pertama, tentunya tantangan dalam iman kita. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 mengajarkan kepada Anda dan saya untuk bagaimana hidup bertekun dalam iman. Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan, rupanya sebagai orang yang diurapi, sebagai orang yang berjalan dalam kekuatan Roh Kudus, hal bertekun dalam iman ini harus dimiliki. Anda dan saya harus memiliki kehidupan dalam bertekun dalam iman. Mari kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang mengatakan sedemikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita perhatikan kitab Ibrani ini. Dikatakan bahwa Anda dan saya dalam melewati kehidupan setiap hari, jangan sampai kita ini berjalan dengan beban. Beban ini tentunya akan menambah tantangan yang semakin berat. Ingat Bapak Ibu saudara Tuhan, tadi saya sudah awali dengan kata-kata bahwa Anda dan saya seperti domba yang ditaruh oleh Tuhan di sekitar serigala. Dengan tanpa beban saja kita sudah menghadapi tantangan. Apalagi kalau kita punya beban. Untuk itu, Bapak Ibu Tuhan, jangan lagi kita membawa beban, karena itu akan membuat Anda dan saya semakin berat dalam menghadapi tantangan. Seringkali ketika kita ada masalah, ketika dalam kesulitan, kita sangat akan kehilangan pegangan. Tapi pagi hari ini saya ingin ingatkan kembali, bertekunlah dalam iman. Apapun yang pernah Anda terima melalui firman Tuhan yang Anda dengar, melalui perenungan akan firman secara pribadi, itu adalah janji Tuhan. Dan kalau itu janji Tuhan, peganglah itu dengan satu keyakinan. Dan itulah iman. Dan iman itu yang akan melihat akan semua kenyataan janji Tuhan. Ibrani 12 ini mengatakan bahwa Anda dan saya harus senantiasa memandang kepada Yesus.
Dengan perkataan lain, banyak orang Kristen yang gugur imannya karena dia tidak lagi kepada fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa karena kepada materi, bisa karena kekuatan yang lain dari dunia ini. Yang kita tahu sama-sama, ketika kita menghadapi tantangan kesulitan, kalau kita tidak hidup bertekun dalam iman, kita bisa akan tertarik kepada kekuatan-kekuatan lain dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara Tuhan, dengan jelas Anda dan saya harus mulai hari ini harus mengambil keputusan bahwa saya mau hidup bertekun dalam iman. Karena supaya Anda dan saya bisa melihat akan janji Tuhan dalam pengharapan selama kita menjalankan hidup kita di dunia ini. Belakangan hari ini banyak hal yang membuat Anda dan saya mengalami goncangan iman. Bisa mengalami ketakutan, bisa mengalami rasa sedih. Sebagaimana kita seringkali dengar bahwa peristiwa corona ini sangat mengganggu sekali. Bukan saja kehidupan pribadi, lepas pribadi, tetapi juga kepada dunia. Bukan satu negara, tetapi kepada seluruh dunia sekarang mengalami goncangan. Bapak Ibu dalam Tuhan, ini sangat dibutuhkan sekali bahwa kita, Anda dan saya harus tetap pegang kepada iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, tantangan yang kedua untuk Anda dan saya sebagai orang yang diurapi dan hidup bergantung kepada kekuatan Roh Kudus adalah kita harus tetap bersabar akan waktunya Tuhan. Seringkali orang Kristen karena keterbiasaan sekarang ini semuanya serba instan, semuanya serba mudah, tidak lagi mau melewati satu proses. Bapak Ibu dalam Tuhan, seringkali tantangan dan kesulitan itu mengajar Anda dan saya untuk menjadi orang Kristen yang sabar. Sabar bukan karena kita punya sifat sabar, tapi kita sabar atas waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 mengatakan dengan jelas untuk Anda dan saya untuk bisa melihat tentang waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu dalam Tuhan, seringkali kesulitan kita bisa lalui dengan cepat. Ada kalanya ujian yang kita jalani dalam kurun waktu yang pendek. Tapi ada juga satu masalah yang kita harus lewati dalam kurun waktu yang lama. Seringkali kita bertanya, dan bahkan tidak sedikit juga akhirnya ada orang-orang yang mulai kecewa, mulai tawar hati, dan mulai mengatakan sesuatu yang tidak patut sebagai orang percaya adanya Tuhan. Yaitu apa? Mereka mulai mundur secara bertahap. Mereka mulai berpaling kepada hal-hal yang bukan lagi sesuai dengan firman Tuhan. Karena merasa bahwa terlalu lama Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu dalam Tuhan, pagi hari ini dengar baik-baik. Selama Anda dan saya diurapi Tuhan, selama Anda dan saya ada dalam kekuatan Roh Kudus, percayalah, semua masalah itu adalah pencobaan biasa. Semua tantangan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memampukan Anda dan saya untuk bisa melewatinya semuanya itu. Lagi sekali, hal yang kedua, tetaplah bersabar akan waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu semuanya indah pada waktunya. Bapak Ibu dalam Tuhan, tanpa kita sadari, dunia ini mengajarkan Anda dan saya untuk selalu dengan cepat. Ya, semuanya serba ekspres. Sekarang lihat saja, semua restoran ada istilah order express, ya, kirim barang ekspres. Lalu sekarang setiap rumah semuanya serba canggih dengan teknologi. Lihat saja internet, sekarang bukan saja 4G, tapi 5G. Semuanya serba cepat, serba instan. Jadi semuanya ketika ingin melakukan segala sesuatu dengan mudah. Tetapi lagi sekali, Ibu Bapak dalam Tuhan, jangan salah. Bahwa di dalam Tuhan bukan berarti kita tidak boleh kerja cepat atau kita tidak boleh melakukan segala sesuatu dengan cepat. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada Anda, supaya Anda memiliki karakter yang baik, mempunyai satu kehidupan yang sebagaimana Tuhan inginkan, yaitu Anda dan saya adalah orang-orang yang melihat akan waktunya Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Hal yang berikutnya
Ibu dalam Tuhan, untuk kita bisa pelajari adalah hal yang ketiga, tantangan yang membuat Anda dan saya sebagai orang yang mau hidup dalam urapan Tuhan, yaitu apa? Tantangan untuk hidup dalam kekudusan. Bapak, Ibu dalam kasih dalam Tuhan, seringkali kita ini menjadi orang Kristen yang ada di tengah-tengah kehidupan di dunia ini yang membuat Anda dengan mudah sekali untuk hidup tanpa kekudusan. Saya berharap dengan istilah kekudusan ini tidak membuat Anda menjadi takut sebagai orang Kristen. Kekudusan ini adalah satu hal yang sebetulnya ada sesuatu hal yang biasa. Dalam arti kata biasa apa? Karena Anda dan saya sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Kalau Anda dan saya sudah dibebaskan belenggu dari dosa, Anda dan saya sudah sepatutnya hidup di dalam kekudusan. Itu satu hal yang biasa. Seringkali kita ini berbicara kekudusan, kita berbicara mengenai hal yang sempit, arti yang sempit. Bicara soal amoral, ya, bicara soal kehidupan yang dunia malam, itu bicara soal kekudusan. Padahal Bapak Ibu dalam Tuhan, kekudusan itu konteks yang luas, yaitu Anda dan saya harus hidup sebagaimana Anda sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Dan untuk itu Anda harus menjalankan hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu dalam Tuhan, mari kita lihat ayatnya, bahwa Anda dan saya sebagai orang yang mau hidup dalam kekudusan, tentunya Anda dan saya harus berpegang untuk tidak lagi hidup dalam kehidupan daging. Mari kita lihat dalam Galatia 5, 19-21. Ada sifat-sifat kedagingan di sana. Saya ingin merimain kita semuanya sebagai orang yang diurapi dan sebagai orang yang hidup di dalam kekuatan Roh Kudus, supaya Anda dan saya jangan terjebak lagi dan jangan mau dikalahkan lagi dengan sifat-sifat ini yang mengakibat Anda dan saya tidak lagi hidup di dalam janjinya Tuhan. Galatia 5, 19-21 dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu di dalam Tuhan, saya berhenti sebentar di sini. Ketika saya membacakan sifat-sifat kedagingan ini, apakah ketika saya membacakannya, mata Anda atau hati Anda tertuju kepada satu sifat yang ada mengatakan, ini saya belum bisa kalahkan, ini saya masih ada dengan sifat ini? Ibu dalam Tuhan, jangan diabaikan, jangan diremehkan. Ini adalah satu tantangan yang Anda dan saya harus bisa mengatasinya. Bagaimana caranya? Nanti tentunya saya akan berikan jawaban sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatasi yang namanya sifat kedagingan ini? Yang pasti adalah Anda dan saya, kalau mau hidup senantiasa dalam urapan Tuhan, hidup senantiasa di dalam kekuatan Roh Kudus, milikilah kemenangan dalam sifat kedagingan ini. Ya, kita baca terus ayat ini, dikatakan dengan jelas dalam ayatnya yang ke-21 di bagian terakhir, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Perhatikan, Bapak Ibu Tuhan, diingatkan kembali, yaitu apa? Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rupanya Paulus mengingatkan kepada sedang Galatia, dia adalah orang yang pernah melakukan itu juga. Oleh karenanya dia menasehati, ketika dia sudah hidup dalam panggilan Tuhan, ketika dia sudah hidup dalam urapan Tuhan, mukjizat dan penyertaan kuasa Tuhan ada dalam kehidupan Paulus. Mereka yang mau hidup seperti Rasul Paulus, saya percaya dia juga akan menikmati kemenangan seperti apa yang dirasakan Rasul Paulus. Bapak Ibu Tuhan, kalau gitu bertanya, Pak, bagaimana saya bisa hidup tanpa dengan sifat kedagingan ini? Rasul Paulus berkata, biarlah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Di lain kesempatan kita akan bahas bagaimana kita bisa hidup atau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Tetapi yang pasti pagi hari ini, kalau Anda bertanya, Pak, bagaimana saya bisa lepas dari sifat kedagingan ini? Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan Anda dikalahkan dengan segala sifat kedagingan yang sudah sama-sama kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia. Yang berikutnya,
Ibu Bapak Salam Tuhan, kita bisa melihat contoh-contohnya. Orang-orang yang bisa hidup jauh dari sifat kedagingan. Cerita yang paling seringkali kita dengar dan terkenal adalah Yusuf. Ya, kita tentu ingat kisah Yusuf. Bagaimana ketika Yusuf dia mendapat mimpi, dan mimpinya itu membuat semua anggota keluarga dalam keluarga Yusuf menjadi tercengang, dan bukan hanya tercengang, menjadi tidak nyaman, dan bukannya tidak nyaman, menjadi marah kepada Yusuf. Dan mimpi yang kedua juga demikian dengan orang tuanya, membuat orang tuanya juga tercengang dan terheran-heran, karena dikatakan bahwa satu hari kelak Yusuf akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, sehingga adik-adiknya atau kakak-kakaknya, kakak-kakaknya dan orang tuanya akan ada di dalam bawahannya mereka. Bapak Ibu Salam Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana kemudian tantangan Yusuf untuk melihat janji Tuhan tidaklah mudah. Tantangan demi tantangan dihadapi oleh Yusuf. Kita tahu kisahnya, ya, bagaimana dia harus dibuang di dalam sumur. Ketika itu hendak dibunuh, tetapi ada satu kakaknya mencoba melindungi dia dengan dibuang ke sumur. Itu tantangan yang pertama. Lalu bagaimana kita tahu kemudian dia dijual menjadi budak. Tentunya hidup sebagai seorang budak tidaklah bebas. Lalu yang ketiga, kita tahu bagaimana dia bekerja di rumah Potifar, dan di sana dia mendapat tantangan terhadap istri Potifar. Sebagai orang muda tentu tidak mudah menghadapi tantangan ini. Permisi bicara, Bapak Ibu Salam Tuhan, bukankah pernah kita dengar bahwa tantangan seorang laki-laki yaitu adalah 3 ta, ya, yaitu tata, harta, dan wanita. Permisi bicara, saya tidak mengecilkan bahwa wanita itu menjadi penyebab masalah buat pria, tetapi inilah tantangan yang dihadapi seorang pria, dan Yusuf menghadapinya. Bagaimana ketika dia mendapat godaan dari istri Potifar. Sifat kedagingan pada saat itu dalam diri Yusuf tentunya tidaklah mudah untuk menghadapinya. Tapi kita bersyukur contoh dalam Alkitab melalui kehidupan Yusuf. Ini contoh buat Anda dan saya. Kalau Yusuf bisa menang atas sifat kedagingannya, Anda dan saya pasti juga bisa menang. Ada amin, saudara Tuhan. Untuk itu, mari kita belajar. Jangan seperti Daud. Anda tahu kisahnya bagaimana Daud. Satu hari, dia ada di tengah-tengah suasana kemenangan, karena dia sudah menjadi seorang raja. Pada saat itu zamannya perang, tetapi Daud tidak pergi berperang. Dia ada di istana. Dan kita tahu bagaimana kemudian dia tergoda ketika di rumahnya, ketika di teras rumahnya, dia melihat ada seorang wanita yang sedang mandi. Dan kita tahu kisahnya bagaimana kemudian Daud di dalam perselingkuhannya terjadi satu peristiwa yang membuat keluarganya jadi tidak nyaman. Dan kita tahu kisahnya bagaimana hukuman Tuhan terhadap Daud pada saat itu. Bapak Ibu dalam Tuhan, satu sifat yang kita ketahui, kalau kita mau hidup dalam kekudusan, ada kalanya kita tidak cukup dengan membuat doa, membuat puasa, tetapi kita harus lari dari sifat kedagingan itu. Seperti Yusuf, dia lari keluar dari rumah Potifar ketika dia digoda oleh istri Potifar. Itulah poin yang ketiga yang kita harus pelajari kalau Anda dan saya mau hidup kemenangan di dalam tantangan sebagai orang yang diurapi dan hidup dalam kekuatan Roh Kudus. Bapak Ibu di dalam Tuhan, sebagai orang yang diurapi Tuhan bukan berarti kita kebal dosa. Sebagai orang yang hidup dalam kekuatan Roh Kudus bukan berarti kita bisa tidak dikalahkan. Semua itu adalah pilihan kita, semua itu adalah keputusan kita. Tapi ada janji Tuhan bahwa Anda dan saya mampu untuk tidak hidup berdosa, dan mampu untuk kita senantiasa hidup dalam kekuatan dalam Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu dalam Tuhan, ketika Daud dia jatuh dalam dosa, ketika Daud menjalankan kehidupannya dengan keinginan dagingnya, dan ketika dia sudah sadar, dia menuliskan satu ayat buat Anda dan saya, satu peringatan untuk kita tidak hidup seperti Daud.
di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bapak Ibu salam Tuhan, jelas sekali ketika Anda dan saya ada dalam ujian Tuhan, ada dalam kesulitan, ada dalam tantangan, ketika kita mengalami yang namanya kegagalan, bukan berarti kemudian kita selesai di dalam kehidupan kita dalam melayani Tuhan. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan, minta ampun, dan bertobat, dan kembali kepada jalannya Tuhan. Ini yang Daud ingatkan kepada dan saya. Sebagaimana Daud ketika dia jatuh dalam dosa, dan ketika Nabi datang, secara khusus datang kepada dia, dan mengingatkan akan perbuatannya salah. Daud tersungkur di kaki Tuhan, dan dia memperbaiki kehidupannya kembali. Hal yang keempat, hal yang terakhir, untuk kita bisa hidup menang, atau kita bisa hidup sebagai orang yang tetap diurapi Tuhan dan bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Hal yang keempat adalah memiliki ketegasan di dalam kebenaran Tuhan. Apa? Memiliki ketegasan di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita sudah tahu kisahnya bagaimana peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam sudah dengar langsung dari perintah Tuhan. Ketika dikatakan bahwa semua yang ada di dalam Taman Eden ini engkau kuasai. Semua apa yang ada dalam Taman Eden ini engkau kerjakan. Dengan perkataan lain, beri nama setiap ciptaan Tuhan pada saat itu. Lalu Tuhan ingatkan kepada Adam, aku minta ada dua hal yang jangan kamu sentuh. Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan satu lagi yang tertinggal, yaitu buah kehidupan, ya, pohon kehidupan, mohon maaf. Itu yang diingatkan oleh Bapa. Tetapi kita tahu bagaimana kemudian Hawa tergoda oleh iblis dalam bentuk ular, dan kemudian dia memakannya. Sangat disayangkan, Adam kurang tegas dalam melakukan kebenaran. Adam tidak tegas mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Tentunya kita bisa berdiskusi panjang lebar dari semua sudut pandang. Kenapa Adam menerima tawaran dari Hawa? Tentunya setiap perbuatan apa yang dikerjakan oleh Adam ada konsekuensinya. Dia harus menerima hukuman dari Tuhan. Sepatutnya dia tetap tinggal di tempat di mana Tuhan ciptakan dia. Tetapi karena dia tidak tegas dan dia mengikuti apa yang menjadi tawaran dari Hawa, sehingga akhirnya Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden. Hal yang lain yang kita bisa pelajari Alkitab adalah ketika Yosua. Bapak Ibu saudara tahu ketika dalam kitab Yosua 7 ayat 19-26, saya tidak akan bacakan, tapi Bapak Ibu bisa melihat di sana peristiwa bagaimana apa yang dilakukan oleh Akan. Ya, Yosua tidak terima dengan apa yang dikerjakan oleh Akan. Dia sudah melanggar atas perintah Tuhan. Yosua dengan tegas, itu bukan tugasnya untuk akan melakukan semuanya. Apapun yang dikerjakan, apakah itu untuk persembahan kepada Tuhan. Walaupun itu bukan perintah Tuhan, Yosua dengan tegas untuk menolaknya. Lalu kita lihat lagi kisah yang lain, bagaimana Rasul Petrus. Ketika kita tahu bagaimana ketika dia sedang berkhotbah, dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1-11, bagaimana kita tahu ketika Petrus sedang berkhotbah, tiba-tiba datanglah Ananias. Ya, dalam suasana dalam bait Allah, ketika Petrus bertanya kepada Ananias, dari manakah engkau, Ananias? Lalu kita tahu kisahnya, Ananias menceritakan bahwa dia baru kembali menjual tanah, menjual ladang, menjual hasil kebunnya, dan selanjutnya. Tetapi Petrus dengan tegas mengatakan, hai Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Lalu kita tahu bagaimana kemudian Ananias mati. Bapak Ibu saudara Tuhan, rasanya kalau dia hidup di tengah-tengah zaman sekarang, lalu ketika dia datang terlambat dalam satu ibadah, lalu ketika ditanya oleh gembala atau ditanya oleh pemimpin rohani, dari mana kamu? Saya baru jual tanah dan ada persembahan sedikit untuk pembiayaan gedung gereja.
untuk dana diakonia, untuk dana misi, dan seterusnya. Dalam jumlah yang disebutkan, semua pasti mengatakan, silakan masuk Bapak, dan terima kasih untuk persembahannya. Saya kira itu satu jawaban yang sering kali kita dengar. Tetapi Petrus tegas sekali ketika dilihat kebenaran tidak dikerjakan oleh Ananias. Rasul Petrus mengatakan, mengapa engkau mendukakan Roh Kudus? Dan kita tahu kisahnya, kemudian datanglah istrinya. Ketika dia masuk, Safira masuk, sama pertanyaan dilontarkan oleh Rasul Petrus kepada Safira, dari manakah engkau? Dan kita tahu kisahnya, bagaimana kemudian Safira pun mendapat hukuman. Dia harus melewati kehidupan bersama dengan suaminya Ananias, tapi tidak bersama dengan kehidupan orang-orang zaman itu. Dengan perkataan lain, kedua hamba ini mengalami hukuman Tuhan ketika dia membohongi Roh Kudus. Bapak Ibu dalam Tuhan, kita lihat bagaimana ketegasan yang harus dilakukan oleh setiap Anda dan saya. Anda ingat ketika kisahnya Daud, dia tegas sekali ketika dia berhadapan dengan Goliat. Semua orang mengkhawatirkan tentang kehidupan Daud yang menghadapi tantangan, yang mencoba untuk melawan Goliat. Semua orang pasti untuk menasihati dia. Daud, engkau terlalu muda. Daud, engkau terlalu lemah untuk menghadapi Goliat. Tapi Daud dengan punya sifat ketegasan. Apa ketegasan itu? Ketika dia mendengar Goliat menghina Allah Daud, ketika dia mendengar bangsa pilihan Tuhan diperolok-olok, dipermainkan oleh Goliat, terpanggil jiwa ketegasannya Daud. Walaupun dia masih kecil, tapi ingat, dia adalah orang yang diurapi. Dia adalah orang yang bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Dan dia menghadapi Goliat dengan satu sifat ketegasan. Dia ingin membuktikan kebenaran itu harus ditegakkan. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, hal yang keempat, Anda dan saya untuk menghadapi tantangan sebagai orang yang diurapi, jangan kita ada kompromi. Kita punya toleransi, tapi kita tidak pernah berkompromi dengan satu perkara yang jelas itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, dengar baik-baik. Dalam kondisi sekarang ini, banyak kejadian demi kejadian yang tidak pernah kita duga. Banyak hal-hal yang tidak pernah kita prediksi. Dan bahkan juga ramalan-ramalan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, yang membuat kita menjadi kecil hati kita, yang membuat kita menjadi gentar, bahkan kita bisa kehilangan harapan. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan pagi hari mengingatkan Anda dan saya sebagai orang yang diurapi dan sebagai orang yang bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Hiduplah senantiasa dengan kemenangan dalam menghadapi tantangan. Sebaiknya yang terakhir saya ingin berikan dalam 1 Timotius 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius sebagai orang muda yang diurapi dan juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dia katakan begini, 1 Timotius 4:16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan apa? Menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau akhiri. Jangan pernah kita dikalahkan dengan kesulitan. Jangan kita pernah mau diperdayakan dengan realita kehidupan ini. Tetapi bertekunlah dalam iman. Bersabarlah dalam waktunya Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan lagi hidup dengan dosa. Tapi pertahankan kekudusan sebagai orang yang sudah dibenarkan. Dan yang terakhir, milikilah ketegasan dalam melakukan kebenaran. Doa saya, semua Bapak Ibu yang menyaksikan dalam ibadah online pagi hari ini, Anda adalah orang-orang yang menang dalam menghadapi tantangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu dalam Tuhan, mari kita nyatakan pengakuan iman kita dan permohonan doa kita melalui pujian ini di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat
pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, kekuatan dalam hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru berharap dalam Yesus. Katakan dengan imanmu, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Angkat kedua tanganmu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau pagi hari ini engkau merasakan bahwa imanmu sudah mulai goyah, pengingat kepada Tuhan kau sudah mulai mengendur, dalam setiap kegiatan kau sudah merasakan kekalahan demi kekalahan, bukan karena kuatnya lawan-lawan kita, tapi karena tidak bersemangatnya kita melewati hari lepas hari. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tidak lagi hidup dalam kekudusan, sudah kompromi dengan tawaran dunia dengan berbuat pelanggaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dalam Tuhan, sementara engkau mengangkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, saya ingin berdoa kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus untuk setiap pribadi yang mengangkat tangan pagi hari ini. Tuhan, Bapa, Kau jamah kembali, Kau ampuni Tuhan atas setiap pelanggaran, atas setiap perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau suka ya Bapa. Setelah mereka dengar firman-Mu, mereka mau hidup kemenangan dalam setiap tantangan, sebagai orang yang diurapi, sebagai orang yang bergantung dan bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya darah-Mu Yesus Kristus yang menyucikan dan menguduskan kembali setiap umat-Mu Tuhan, sehingga pikiran, hati, dan seluruh tubuhnya dipersembahkan hanya kepada-Mu saja, sehingga melalui kegiatan dalam tugas, pekerjaan, usaha yang dilakukannya selama ini, Tuhan, Engkau yang akan memimpinnya senantiasa. Terima kasih Bapa. Kiranya kemenangan yang Kau sudah sediakan, kemenangan yang Kau janjikan, dialami oleh setiap umat-Mu di mana saja mereka ada pagi hari ini Tuhan. Ketika mereka mengawali usaha mereka, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan hari Sabtu pun mereka ada Tuhan. Biar Engkau yang menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau pegang setiap tangan-tangan ini, Kau jamah hati mereka,
kembali Tuhan, Kau bungkus mereka dengan darah-Mu Yesus Kristus, sehingga iblis tidak berkuasa atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menaikkan doa dan permohonan ini. Haleluya, haleluya, amin, amin.